Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu taswidil akabir. Bab menjadikan orang tua, orang yang sudah tua sebagai pemimpin. Menjadikan orang yang sudah tua sebagai pemimpin. Haddatsana Amr ibn Marzuq qala haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Mutarrifan an Hakim ibn Qais ibn Asim anna abahu awsa 'inda mautihi banihi faqala ittaqullah wa sawwidu akbarahum fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim wa alaikum bil mali wastina'i fa innahu manbahatun lil karim wa istaghna bihi 'anil la'im wa iyyakum ma mas'alatan nas fa innaha min akhir kasbir rajul wa idza mittu fala tanuhu fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza mittu fadfinuni bi ardin la yash'uru bi dafni Bakr ibn Wa'il fa inni kuntu ghafilahum fil jahiliyah. Telah menceritakan pada kami Amr bin Marzuq, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, ia berkata aku mendengar Mutarrif dari Hakim bin Qais bin Asim bahwasanya ayahnya berwasiat kepada anak-anaknya ketika hendak meninggal dunia. Ia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin, karena sesungguhnya suatu kaum jika menjadikan orang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan menjadi pengganti ayah mereka. Namun jika mereka menjadikan pemimpin mereka orang yang paling muda di antara mereka, maka ini akan menyebabkan orang-orang tua menjadi hina di hadapan mereka. Hendaknya kalian mencari harta dan mengembangkannya, karena itu akan membuatnya mulia. Dan menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari kehinaan. Hati-hatilah kalian dari meminta-minta kepada orang, kepada manusia, karena ini termasuk akhir penghasilan seseorang. Dan jika aku mati, jangan ratapi aku, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak diratapi sedikit pun. Dan jika aku mati, kuburkanlah aku di tempat yang Bakr bin Wa'il tidak mengetahui tempat penguburanku, karena sesungguhnya aku pernah melukai mereka di zaman jahiliyah. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Hakim bin Qais bin Asim. Mutarrif dari Hakim bin Qais bin Asim dari ayahnya. Mutarrif ini Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, seorang tabi'in terkenal, dari Hakim bin Qais bin Asim, ini tabi'in juga. Dari ayahnya yaitu Qais bin Asim, ini sahabat Nabi. Jadi Qais bin Asim berwasiat kepada anak-anaknya ketika hendak meninggal dunia. Wasiatnya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Jadi mau berwasiat yang jadi pemimpin orang yang paling tua. Kenapa harus orang yang paling tua? Beliau menyebutkan alasannya. Karena sesungguhnya suatu kaum jika menjadikan orang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka orang itu akan menjadi pengganti ayah mereka. Artinya apa? Akan sayang sama seperti ayah kita.
Kalau misalkan pemimpinnya itu orang tua, dia sama seperti ayah, memiliki sifat sayang, sifat mengayomi dan semacamnya. Tapi kata Qais bin Asim di sini, kalau suatu kaum menjadikan orang yang paling muda di antara mereka sebagai pemimpin, akibatnya apa? Orang-orang tua akan diremehkan, jadi tidak dihargai lagi. Nah, ini artinya dorongan untuk memimpin atau mencari pemimpin yang senior, bukan pemimpin yang junior, Bapak ya. Lalu berikutnya Qais bin Asim memberikan wasiat, hendaknya kalian mencari harta dan mengembangkannya. Jadi harta itu jangan dikumpulkan, dicari lalu ditumpuk aja ya, tapi diputar ya. Kenapa? Karena itu bisa mendatangkan kemuliaan. Ini menunjukkan harta mencari harta bukanlah perkara yang tercela, mengembangkan harta bukan perkara yang tercela. Itu kemuliaan bagi seorang muslim ya, terutama kalau hartanya untuk menjaga diri, menjaga kehormatannya atau membantu muslim yang lain. Lalu Qais bin Asim memberikan wasiat tadi sekali lagi, hendaknya kalian mencari harta dan mengembangkannya karena itu bisa mendatangkan kemuliaan dan bisa melindungi diri dari kehinaan. Kehinaan karena apa? Kalau nggak punya harta, gini akhirnya. Hati-hatilah kalian dari meminta-minta kepada manusia, kata Qais bin Asim nih. Karena sungguhnya itu termasuk akhir penghasilan seorang. Artinya seorang baru bisa meminta kalau memang udah cari sana sini nggak dapat, ya sudah, mau nggak mau minta. Tapi ini perkara yang hina ya, seorang muslim harus jauh dari minta-minta ya. Lalu faedah hadis berikutnya, keterangan berikutnya, kata Qais bin Asim, jika aku mati jangan ratapi aku. Ratapi maksudnya nangis dengan disertai suara keras. Adapun sekedar nangis keluar air mata ini enggak masalah, itu sih tanda sayang ya. Tapi kalau sudah nangis itu tercela. Kenapa Qais bin Asim melarang orang-orang meratapi beliau? Karena beliau menyebutkan alasannya, karena sungguhnya Rasulullah sendiri tidak diratapi. Padahal beliau lebih mulia daripada Qais bin Asim, tapi tidak ada satupun yang meratapi beliau. Lalu beliau memberikan wasiat, ini wasiat terakhir, jika aku mati, maka kuburkanlah aku di tempat yang tidak diketahui oleh Bakr bin Wa'il, suku Bakr bin Wa'il. Kenapa? Karena sungguhnya aku pernah melukai mereka di zaman jahiliyah. Jadi dulu Qais bin Asim punya konflik dengan suku Bakr bin Wa'il, dia pernah melukai mereka. Ya biasanya kan orang kan konflik gitu kan, melukai mereka, cuma tidak sampai batasan kisos, nggak sampai batasan diat. Jadi cuma mungkin melukai, mungkin robek bagian apa gitu. Nah, kenapa Qais bin Asim nggak ingin tempat penguburan dia diketahui oleh suku Bakr bin Wa'il? Karena khawatir apa? Ini namanya orang jahil kan, tahu sendiri kan, dendam, kenapa? Kuburannya nanti dibongkar. Nah, dia nggak ingin seperti itu. Dia ingin menjaga kehormatan dirinya dan anak-anaknya. Nah, ini maksud hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disyariatkan memberi wasiat ketika hendak wafat, hendak meninggal dunia. Sebagaimana dipraktekkan oleh Qais bin Asim, bahkan dipraktekkan oleh Nabi kita. Ketika hendak meninggal dunia, beliau memberikan wasiat ya. Itu pertama. Lalu di antara isi wasiat yang paling pertama dan utama yaitu nasihat tentang takwa. Jadi jangan yang dipikirkan pertama, anak-anakku jangan lupa harta ini bagikan. Jangan itu dulu, takwa dulu, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai setelah saya meninggal kalian tidak melaksanakan sholat, kalian tidak. Nah, ini yang pertama. Jangan mikir kebun ini dibagikan, ini kebun itu, dunia terus. Mau mati mikir dunia juga, heran. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat petunjuk untuk memilih pemimpin dari kalangan orang-orang tua. Hendaknya yang kita pilih sebagai pemimpin orang yang tua, bukan orang yang muda. Ini kalau memang, ini ada syaratnya, kalau memang yang tua ini punya kemampuan ya.
yang mudanya di bawahnya. Adapun kalau misalnya yang tuanya nggak punya kemampuan, yang muda punya kemampuan, berarti kita tunjuk yang muda. Cuman herannya zaman kita ini orang lebih suka yang muda dengan alasan dia punya hubungan dengan ini. Itulah masyarakat kita ya. Nasallallahu alaihi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk memuliakan orang-orang tua. Kenapa? Pertama, karena hendaknya mereka jadi pemimpin kita. Kenapa? Mereka akan menggantikan posisi orang tua kita. Terus kedua, karena kalau mereka tidak dijadikan pemimpin, mereka akan diremehkan dan dilecehkan. Ini menunjukkan wajib bagi kita memuliakan orang yang sudah tua. Lalu faedah berikutnya, perintah untuk mencari harta dan mengembangkannya. Ini kemuliaan seorang muslim adalah mencari nafkah. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Alaikum bi'amali abqal, al-kasbul halal wal infaq 'alal 'iyal." Hendaknya kalian melakukan amalan para pahlawan. Apa pahlawan? Yaitu mencari penghasilan yang halal dan menafkahi keluarga. Jadi ketika seorang bekerja menafkahi keluarga bukan perkara remeh, itu perkara yang mulia. Ini menurut ahlu sunnah ya, beda dengan kaum sufi. Kaum sufi alergi dengan apa yang berbau harta ya. Kalau kita nggak seperti itu, cari harta, cari uang, lalu menafkahi keluarga, ini perkara yang mulia. Makanya disebutkan oleh Qais bin Asim, kenapa kita diperintah cari harta lalu mengembangkannya? Itu menjaga kemuliaan kita dan menjaga diri kita dari apa? Minta-minta, karena minta-minta kehinaannya. Lalu faedah berikutnya yang barusan disebutkan, tercelaknya meminta-minta kepada manusia dalam keadaan tidak membutuhkannya ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan meratapi orang yang sudah meninggal ya. Ini perkara yang tercela. Qais bin Asim menyebutkan alasannya karena Rasulullah sendiri tidak diratapi. Seandainya meratapi boleh, tentu orang yang paling berhak diratapi siapa? Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak. Maka bagaimana bisa di bawah Rasulullah diratapi? Bagaimana bisa Al-Husain cucu Nabi diratapi, sedangkan kakeknya saja tidak diratapi? Ya, ini Bapak, ini bantahan terhadap kaum Syiah ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang berusaha menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan dirinya dan keluarganya terhina. Di antaranya Qais bin Asim. Dia menyebutkan wasiat terakhir, kalau aku meninggal, jangan kuburkan aku di tempat yang diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Karena apa? Khawatir kalau diketahui oleh mereka, nanti kuburanku dibongkar sehingga akan diriku terhina dan keluargaku terhina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.